Sudah berapa lama menjadi anggota PKDB ini? Untuk PDKB ini saya sudah 12 tahun. Sejak dari 2004 terhitung sejak saya masuk di PLN, memang bidang saya di PDKB tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mohar. Alhamdulillah, Jumat berkah ini saya. Tanggal 16 Juli 2021 saya bisa hadir bersama sosok manajer milenial Mas Novi Riansah. Mungkin sebagian besar teman-teman PDKB ini seluruh Indonesia udah tahu siapalah beliau ini ya. Sudah melalang buana dari satu kota ke kota lain, bahkan sampai ke luar negeri. Saya ngeliat dari media sosial, saya ngikutin kebetulan kan. Iya, Nah, Oke, baik, sekedar info aja. Mas Novi Riansah ini sebagai manajer ULTG Rangkas Pitung UPT Cilegon. Mas Novi ini cukup lama sahabat saya ini, dari tahun berapa itu lupa, jadi saya waktu zaman RJKB 2003 lah Pak. Ya, sudah kenal itu. RJKB ya. Jadi perjalanan Mas Novi dari RJKB, kantor induk, mana lagi. Nah, ntar biar nggak salah, ntar Mas Novi akan menceritakan perjalanan beliau di PLN. Monggo, Mas Novi. Terima kasih Pak Mohar, ini dikasih kesempatan, diundang untuk di acara ini ya. Acaranya apa Pak? Lung Tegur Sapa ya Pak ya? Nah, sedikit saya Lung Tegur Sapa. Lung itu bahasa Aceh. Oh iya. Lung itu artinya saya. Iya. Jadi saya tegur sapa, gitu Mas Novi. Oh iya, makanya tadi saya belum tahu Lon ini apa ya. Oh ternyata emang dari tanah kelahiran ya Pak ya, dari Aceh. Ya, lanjut ya, Mas Novi. Iya, terima kasih diundang di acara ini Pak Mohar. Ya memang disampaikan tadi Pak Mohar sudah lama sekali, memang dari 2003 zaman RJKB itu sudah kenal Pak Mohar, karena memang 2003 itu adalah awal kami waktu itu PDKB itu dirintis, dan Pak Mohar sudah ada di sana ya Pak, sudah dari Region Jakarta Banten, yang zaman itu kantornya itu masih di Mampang, saya ingat tuh, masih di Mampang. Nah di situ ya beberapa kali aktivitas rekrutmen ya, itu di sana sudah berinteraksi walaupun belum begitu banyak. Kemudian lebih kenal lagi setelah 2004 masuk diklat ya, diklat di Semarang, kemudian di Bogor. Wah itu Pak Mohar itu sering nemenin kita itu dengan timnya ya, yang mengawal kemudian meliput semua deh kegiatannya sampai launching PDKB itu Pak Mohar nemenin terus. Jadi tahu banget kita ibaratnya dari zaman culun-culunnya ya Pak Mohar ya. Aduh, kalau lihat foto-foto dulu ya kalau nggak ada Pak Mohar dan tim, wah kita nggak punya tuh memori dokumentasi ya. Zaman dulu kan belum ada HP bagus ya Pak, belum ada, apalagi mikirin bawa kamera, wah enggak ya. Itu kemudian ya betul di situ awal PDKB 2004 di Region Jakarta Banten, kemudian lanjut berubah, regionnya bubar, kemudian jadi APP Cawang, kemudian lanjut lagi ke induk, itu kurang lebih di 2016 itu di induk ke Gandul, sampai dengan kemarin di 2021 ini kurang lebih bulan-bulan Mei itu dapat tugas di Rangkas.
gitu Pak, di Rangkas untuk posisi ULTG Rangkas UPT Cilegon. Ya total berarti di PLN sudah sekitar 17 tahun berarti Pak. Seperti itu Pak, kurang lebih posisi-posisi dinas saya yang memang ya berputar di wilayah Jakarta dan Banten. Waktu ngelamar udah tahu bahwa itu pekerjaan PDKB bagaimana atau gimana Mas Novi? Ya, sudah tahu secara secara surat edaran ya, surat edaran ada lowongan kerja itu kita sudah tahu. Kita diinformasikan bahwa ada lowongan tertulis di situ PDKB, pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Tapi kita nggak ngerti Pak, itu apa ya? Ya udahlah. Waktu itu rata-rata memang yang daftar itu memang fresh graduate-nya SMK, SMA, STM ya, yang usia-usia 17-18 lah kisaran segitu ya. Jadi ya kita ikutin tanpa kita juga tahu. Memang kita tahunya itu setelah tahap kedua kurang lebih ya. Tahap kedua itu di situ saya ingat dulu di gedung YTKI ya, di Jakarta itu di gedung YTKI itu zamannya manajer opharnya Pak Yanuar Hakim, terus didampingi Bu Farida, manajer SDM itu menyampaikan video PDKB di Eropa, di setel video di layar besar. Kita diperlihatkan, teman-teman tahu PDKB? Nggak tahu Pak, gitu kan. Tapi udah baca, udah gitu kan. Nah pas ini loh kerjanya, kita bengong. Nah ini videonya memang di luar negeri katanya, orang Indonesia belum ada kayak gini. Nah kalian akan menjadi angkatan pertama sebagai pelaksana melaksanakan ini. Kaget gitu. Diperlihatkan lah pada saat pelaksana PDKB di Eropa itu ke sisi konduktor bertegangan, terus bermain dengan listrik gitu kan ya, dengan loncatan listriknya itu. Wah, kayak gitu ya. Tapi ibaratnya mungkin anak-anak muda itu ya udah terlanjur basah lah, udah di dalam, udah lanjut aja. Dan dulu ya fair juga sih menurut saya, artinya perjalanan seleksi Anda teman-teman ke depan tuh panjang, masih ada 7-8 tahap seleksi, belum lagi nanti masuk samapta kepolisian. Kalau mau mundur dari sekarang katanya. Wah, menantang ini. Ya sudah, maju terus deh gitu kan. Teman-teman juga yang di samping-samping saya tuh yang ya belum kenal kan Pak, lanjut pada teriak lanjut. Di situ Pak kita tahu ditampilkan di layar besar, oh gitu ya. Ya udah ya memang jadi di awal sebelum kita menjalani seleksi yang banyak ya, ada akademi, ada psikologis, ada kesehatan, kita sudah diposisikan siap untuk pekerjaannya seperti itu gitu. Nah kalau yang ibaratnya memang pertanyaannya kalau nggak siap udah berhenti di sini, daripada tes akademisnya susah, tes psikologisnya susah gitu kan ya, terus mundur kan sayang. Wah benar. Jadi seperti itu Pak, tahu di situ Pak Yanuar Hakim memaparkan secara jelas di video. Baik, suatu rekrutmen, gimana melihat suasana PLN sendiri gimana Novi? Ada nggak kita harus membayar ini, harus beli ini, harus apa gitu, gimana Mas Novi? Ya rekrutmennya ibaratnya ya alami aja Pak, memang yang kita jalani itu alami saja, tidak ada yang biaya administrasi ini itu nggak ada, bener-bener Pak, bener-bener apa adanya, polos gitu ya. Dan siapapun bisa mendaftar yang mempunyai memenuhi syarat gitu ya, itu bisa semua ikut, mau itu orang biasa ataupun itu ya memang anak pegawai, anak manajer gitu ya, ikut semua. Dan semua menjalani tesnya itu sesuai dengan aturannya. Ya kalau memang
saya juga baru setelah jadi pegawai juga diceritakan bahwa memang bahkan untuk yang tim seleksinya pun itu dikarantina, di setiap region tuh dikarantina, di mana tiap timnya itu dikarantina di suatu tempat, kemudian hasil tesnya itu pun ditutup katanya Pak. Jadi namanya itu ditutup. Pada saat meriksa itu tidak bisa tahu ini kertas tesnya itu namanya siapa atau anaknya siapa, nggak tahu. Bahkan dari ceritanya itu pun handphone, walaupun zaman itu ya handphone udah ada ya zaman itu infonya Pak, itu tim seleksinya itu HP-nya ditahan, artinya kalau ada yang menghubungi ya, ada yang meminta khusus gitu ya nggak ada akses. Saya dapat cerita sampai sebegitunya gitu ya waktu tahun 2003 itu. Terakhir sisanya berapa tuh Mas Novi? Waktu itu infonya sih di Jakarta itu hampir 1.000 ya Pak, tapi nggak tepatnya saya nggak tahu, dan saya sendiri itu dapat nomor urut itu di 450 nomor urut waktu datang itu Pak. Di 450, dan ya kondisi seperti itu sangat banyak. Dan ya akhirnya alhamdulillah setelah seleksi itu kita di Jakarta itu dapatnya itu terakhir 9 orang dan berangkat ke Semarang. Nah ternyata di Semarang kita menganggap ya kita udah lulus nih, udah melewati 8 atau 9 seleksi yang banyak di Jakarta, udah lulus nih kita. Ternyata di sana masih diseleksi lagi Pak. Di sana itu diseleksi lagi untuk tes ketinggian dan keseimbangan. Nah, basicnya kan rata-rata teman-teman ya apa ya, dari baru lulusan sekolah gitu kan, SMA, SMK gitu kan ya Pak. Nah itu disuruh naik tiang, ya kalau sekarang ya nggak tinggi sih, tapi zaman itu ya kita masih takut juga. Disuruh naik tiang TM yang tingginya mungkin kira-kira 10-12 meter ya, kira-kira seperti itu, naik ke atas, kemudian kita suruh berdiri lepas tangan gitu kan, dicontohin memang Pak. Waduh, ada lagi nih, masa udah nyampe Semarang jauh-jauh nggak lulus sih gitu kan Pak, gara-gara itu kan dites lagi, kemudian tes keseimbangan juga. Tapi alhamdulillah di situ lulus dan dinyatakan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu ada semacam pembekalan classroom tentang pengetahuan umum perusahaan, PLN seperti apa gitu ya, organisasinya, bisnisnya seperti apa. Tidak lama sih, seingat saya itu cuma mungkin sekitar 3 atau 4 hari. Kemudian kita lanjut. Nah ini yang serunya itu, setelah itu kita lanjut ke kepolisian Samapta yang ada di Banyu Biru Pak. Itu selama 1 bulan. Nah itu kita lewati juga dengan berat juga, ketar-ketir. Ada suara-suara, ini nanti ada nilainya lagi nih, bisa-bisa kalau nilainya nggak memenuhi nggak lulus lagi katanya. Waduh. Aduh ya itu sih Pak, tahapan-tahapannya itu yang kita jalani itu. Selesai 1 bulan itu lanjut lagi ke 1 bulan kita balik lagi. Setelah 1 bulan balik dari Banyu Biru, kita lanjut pendidikan kurang lebih 6 bulan itu di Semarang. Di Semarang itu kita fokusnya masih dilatih transmisi secara umum Pak. Jadi untuk kondisi transmisi pemeliharaan secara padam, baik itu ganti solator, kemudian perbaikan konduktor, ya, dan lebih fokus memang lebih banyak kita membiasakan untuk manjat tower ya, tiap hari manjat tower,
terus menerus gitu ya, dan itu membuat kita menjadi terbiasa, terlatih, terus udah nggak ada keraguan untuk manjat tower. Bahkan kita juga dilatih sampai seingat saya tuh semua isolator yang ada di Udiklat Semarang itu kita ganti semua Pak. Ada 5 tower itu semua isolator diganti semua dengan yang baru, bahkan sampai melepas konduktor kemudian di stringing ulang seperti itu. Waktu itu instruktur-instruktur yang sangat sabar menemani kita itu kayak Pak Suparjo, kemudian koordinatornya itu Pak Ajat Sudrajat, kemudian Pak Rukiman, banyak tuh Pak senior, dan memang dulu instruktur itu banyak berasal dari Jawa Tengah ya, mungkin karena faktor geografis ya, lebih dekat mungkin ya Pak ke Semarang. Tuh banyak dari senior-senior di region Jawa Tengah DIY saat itu. Nah itu kita sampai 6 bulan, nah itu dilatih sama instruktur-instruktur yang sabar, yang kita emang dari nol nggak tahu transmisi, bahkan manjat aja kita nggak bisa, sampai kita bisa ganti isolator, perbaikan konduktor, ganti konduktor kita juga lakukan di sana. Itu dilakukan secara offline? Secara offline. Nah berbarengan dengan itu paralel memang selain kita bermanfaat tahu tentang transmisi secara keseluruhan, itu juga kita paralel dengan senior-senior kita itu latihan di ini Pak, latihan di New Zealand. Jadi sisi lain kita latihan, sisi lain kita juga sambil menunggu senior-senior kita itu seperti Pak Bambang Budianto, terus almarhum Pak Wahyu, Pak Saur Sibuea, kemudian Pak Mardiono, Pak Rukiman itu berangkat ke New Zealand sekian bulan ya, di sana belajar dengan instruktur-instruktur Omaka di sana ya, kita latihan di Semarang. Nah jadi seperti itu. Pas itu sudah selesai, kita sudah selesai, berbarengan yang di New Zealand selesai, nah kita ketemu dengan para senior kita yang sudah belajar di New Zealand itu untuk latihan PDKB bareng di Udiklat Bogor. Kira-kira seperti itu tuh Pak, tahapan mulai dari diklat offline dan juga diklat PDKB-nya memasuki di Bogor. Pertama kali online di mana Mas Novi ya? Pertama online itu memang kita diperlihatkan dulu Pak, waktu teman-teman senior itu, para senior itu kembali dari New Zealand, kita dari Semarang itu udah dipanggil ke Jakarta. Mereka itu para senior melakukan demo Pak, demo di Tower 3 Gandul Kembangan Pak, yang di depan kantor itu. Demo di situ, kemudian kita duduk aja bengong gitu kan ya. Alat waktu kita datang tuh seingat saya tuh alat udah beberapa udah terpasang, hanya alat-alat kecil saja yang belum terpasang, dan itu kan Sutet ya Pak, 500 cafe. Sedangkan kita latihan di Semarang itu masih SUTT 150 cafe. Jadi ngeliat towernya aja udah gede banget itu Pak. Udah tinggi, isolatornya banyak gitu kan, konduktornya 4. Terus kita nanya sama pemandu kita dari Udiklat itu kan, ini kita gimana nih Pak, apa yang kita lakukan? Nah lihat senior-seniornya bakalan megang konduktor 500 cafe. Aduh ini bercandanya begini nih. Yang bener nih, iya udah duduk aja ya, teman-teman yang muda-muda duduk aja di bawah tenda gitu kan. Action lupa di tower naik, dan itu actionnya berupa akses tangga isolasi dari tower ke konduktor. Waduh saya bilang, dan pertama itu adalah Pak Carya ya. Pak Carya juga kita cukup kenal juga karena waktu di Udiklat Semarang sempat memberikan materi-materi transmisi di kelas. Nah jadi kita kenal juga, nggak nyangka juga, oh ternyata Pak Carya bisa manjat ya, dengan saat itu usianya juga sudah di atas 50 kan Mbak, atas 50. Waduh Pak Carya, dan itu menjadi orang pertama yang akses di tangga itu menuju ke tegangan 500 kp.
ya kita deg-degan juga gitu. Wah, ini selamat nggak nih? Apa kita disuruh jadi saksi mata nggak bener nih? Maksudnya kejadian yang nggak enak nih gitu kan? Kita was-was juga kan, namanya belum pernah, dan disampaikan di Indonesia kita nggak punya, kecuali memang ada di swasta ya. Di Sumatera ya, di Chevron, tapi di PLN belum ada. Udah kita deg-degan, Pak Carya bergerak sedikit-sedikit ke depan. Udah sampai depan, Pak Carya pakai bonding ke arah konduktor. Nah di situ melakukan bonding, bersentuhan dengan konduktor gitu ya, dan bahkan malah dimain-mainkan gitu kan, seret gitu. Oh, nggak apa-apa ya, ngeri gitu. Ya dari situ tuh Pak, itu kita tahu bersentuhan dengan tegangan tuh, lifeline tuh dari situ. Yang menurut saya sih memang programnya seperti itu, PLN luar biasa kalau saya ingat sekarang. Berarti benar-benar program yang disusun itu dari awal rekrutmen bahkan sampai menjelang itu mau lifeline itu, kita benar-benar diberikan keyakinan, dicontohin gitu sama instruktur, sama senior kita gitu ya. Ibaratnya tidak ujuk-ujuk ya masuk gitu kan, atau istilahnya diceburin gitu kan ya. Tapi memang senior nyontohin. Nah kita kan jadi yakin tuh Pak, oh aman, selamat, alatnya lengkap, alatnya bagus, semuanya prosedurnya bagus. Nah dari situ tuh Pak memang saya ngerasa, yakin aman. Ya udah kita setelah dari ketemu di Gandul itu, semua masuk lagi ke dalam diklat di Udiklat Bogor untuk mempelajari semua metode kerja secara PDKB di transmisi 150 kV ataupun di 500 kV. Kalau senior-senior kita kan waktu di New Zealand kan itu belajarnya itu di 230 atau 225 kV ya Pak. Jadi prinsip PDKB-nya sudah tahu, tapi tidak sama persis dengan instalasi di Indonesia. Ya jadi ibaratnya kayak belajar bareng juga untuk menerapkan PDKB di 150 dan 500 kV instalasinya PLN. Itu Pak. Baik. Itu. Nah setelah ngelihat Pak Carya tadi dengan badannya kan lumayan besar juga ya. Besar. Nah, terus Mas Nopi sendiri kapan nyentuhnya pertama kali, kapan itu? Nyentuh pertama kali itu saya ingat di SUTT 150 kV itu Pak, di penghantar Bogor Baru Cianjur, seingat saya waktu itu di daerah Bogor ya, daerah Bogor. Di situ kita ada di sebuah lapangan yang strategis ya, di dekat pemukiman dan aksesnya mudah, nyaman lah untuk sebagai pemula itu dipilihin tempat yang nyaman gitu Pak. Untuk kita yakin, jadi kita metode kerja kita udah tahu, udah latihan di Udiklat Bogor, kemudian kita praktekin di tempat yang bertegangan di penghantar itu, Bogor Baru Cianjur. Nah itu di situ kita ya akses dengan tangga, kemudian kita di situ mulai bersentuhan dengan tegangan 150 kV ya, dengan ya itu kurang lebih sekitar 2 bulan setelah kita latihan di Udiklat Bogor. Di situ Pak kita megang untuk pertama, dan itu ya semakin yakin lagi bahwa PDKB itu bisa diimplementasikan dengan alat yang ada, dengan metode yang ada. Seneng Pak. Baru luar biasa. Terus selesai dari pembelajaran di Udiklat Bogor, kemana lagi Mas Nopi? Setelah di Udiklat Bogor itu, kita di Udiklat Bogor itu kurang lebih sekitar 5 bulan ya. Seingat saya sekitar 5 bulan kita belajar 150, 500 kV itu selesai, dan hampir sama kita waktu itu untuk pertamanya itu memulai itu di Gandul lagi Pak untuk 500 kV, karena 500 kV yang tempatnya nyaman dan secara sistem itu memungkinkan dan kontrolnya ketat itu adanya di Gandul. Kita selesai dari Bogor itu setelah 5 bulan
pertama menyentuh tegangan itu di 500 Cafe di penghantar Gandul Kembangan lagi, ke tempat yang awal tadi saya ceritakan. Di situ kita kerja, menyentuh tegangan 500 Cafe juga di situ, dan kita pada saat praktek itu pun kira-kira sekitar 2 hari, dan semua manajemen mendukung, mensupport, ada di situ. Dan momen itu adalah momen yang mungkin untuk teman-teman angkatan saya juga momen yang luar biasa yang tidak bisa dilupakan. Saat itu kita selesai praktek dan disaksikan oleh manajemen, bukan hanya manajemen P3B Jawa Bali saat itu ya, Pak Basuki Prayitno, tapi juga ada direksi. Di situ ada Pak Juanda Ibrahim, kemudian ada Pak Herman Daniel Ibrahim. Di situ ya kita dagdikduk juga karena agak nervous juga, kerja disaksikan oleh manajemen atas gitu kan Pak. Dan itu baru pertama kali juga kita action real di tempat yang bertegangan. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kita hati-hati selesai. Nah ternyata momen itu tidak hanya sebagai momen demo bahwa kita punya tim PDKB, tapi di momen itu kita dapat SK pegawai, kemudian juga dapat sertifikat PDKB untuk melaksanakan PDKB di 150 kafe, 500 kafe. Itu kita senang banget karena prakteknya sukses, selamat. Pas kita turun masih pakai baju konduktif gitu Pak, ya masih pakai wearpack biru. Kita disuruh baris, dapat SK langsung dari Pak Juanda Ibrahim, di mana Direktur SDM saat itu kan. Wah, kita pegawai baru nerima SK langsung dari Direktur SDM-nya. Itu hal yang sangat luar biasa. Terus kemudian yang menyerahkan sertifikat kompetensinya itu lulus PDKB itu Pak Herman Daniel Ibrahim. Nah, itu awal mula kita mulai mengimplementasikan PDKB di PLN di Jawa Bali waktu itu mulai. Sudah tuh Pak, setelah itu disebar sesuai dengan SK-nya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Tengah, ada yang Semarang, kemudian ada juga yang di Surabaya. Semua disebar untuk implementasi PDKB di Jawa Bali. Nah, Pak Novi dapatnya di RJKB ya? RJKB yang base camp-nya di Cawang. Ya, baik. Itu kan hal yang baru ya. Gimana membangun PDKB sendiri di RJKB kala itu gimana, Mas Novi? Ya, membangunnya itu ya memang tentu hal yang baru itu tidak mudah ya. Tapi dengan dukungan manajemen secara keseluruhan, kita pelan-pelan membangun ya, pelan-pelan membangun untuk sistem kerjanya gitu ya, yang sudah kita dapat, kita dibekali dari instruktur di New Zealand gitu ya, karena diajarkannya tidak hanya teknis tapi juga bagaimana prosedur, bagaimana instruksi kerja, kemudian bagaimana kita mengevaluasi pekerjaan, itu juga kita diajarkan juga oleh instruktur dari New Zealand itu. Nah itu pelan-pelan kita terapkan di kita di Cawang gitu ya, dengan fasilitas yang secara peralatan sudah lengkap, kemudian kendaraan juga sudah lengkap gitu ya. Ya secara plus minus adalah di awal di mana memang mungkin kondisi kantor yang memang belum lengkap 100%. Ya itu, tapi menurut saya juga itu menjadi hal yang menarik juga, namanya awal-awal seru juga Pak. Jadi kita melatih kemandirian pada zaman itu gitu kan ya, yang secara bertahap lah disiapkan oleh manajemen, bagaimana kursinya masih terbatas, bangkunya masih terbatas, tapi itu seru sih Pak. Terus juga gedungnya gedung baru, artinya renovasi baru gitu ya Pak. Nah itu belum ada cleaning service, jadi kita kalau pagi piket bareng dulu, bersih-bersih tempat kayak kerja gitu kan. Nah,
habis itu baru nyiapin alat. Seru sih Pak. Terus ya itu sih nggak berjalan lama lah, kurang lebih 2-3 bulan manajemen sudah bisa menyediakan secara lengkap, udah bisa kita menerapkan PDKB. Waktu itu di RJKB itu dikawal awal-awal itu dikawal Pak Bambang, Budianto, Pak Taur Sibuaya sama Pak Wahyu, ada tiga seniornya saat itu. Dan seingat saya waktu di awal itu Bandung belum terbentuk timnya, kemudian Jawa Tengah ya, Jawa Tengah belum terbentuk. Jadi memang cukup banyak senior yang ada di Cawang saat itu. Nah, dengan kawalan dari 3 senior itu, alhamdulillah Pak, kita mulai dari menjelajahi tower-tower yang memang kondisinya itu ada kerusakan, kita claim up, kita periksa, mendapatkan laporan dari UPT, kemudian juga implementasinya. Pada saat implementasi awal juga kita tidak mudah juga, karena saat ingat saya waktu itu saat implementasi di RJKB itu, ingat saya di Penghantar Suralaya Gandul, saat itu ada kerusakan isolator, kita perbaiki. Yang menjadi tantangan utamanya waktu itu sebagai tim yang awal, sebagai titik pertama kita kerjaan, cuacanya itu kurang bagus, datang mendung, kemudian mulai gelap-gelap. Wah, sebagai pemain baru mentalnya sebenarnya belum bagus juga Pak saat itu, jadi kan was-was juga kan, tegangan 500 kV, mendung lagi, kerjaan belum selesai gitu ya. Wah, ya udah, kerja tim, pokoknya ya kerja hati-hati plus doa terus udah tuh Pak. Alhamdulillah kerjaan selesai, pas alat sudah beres kita turunkan, hujan turun. Tapi alhamdulillah semua posisi sudah aman. Tapi ya itulah secara psikologis itu deg-degannya itu ya, sebagai titik pertama di RJKB kita udah ketemu cuaca kayak gitu kan. Wah, itu udah luar biasa ya, udah was-was kita. Tapi alhamdulillah. Baik, seiring perjalanan waktu, meritnya kapan itu? Berapa tahun setelah kerja itu? Wah, iya. Saya itu nikah 2010 awal. Saya mulai dinas di 2004, berarti sekitar 6 tahun ya. 6 tahun setelah itu di usia 25, pas di usia 25 saya nikah di 2010. Waktu ngelamar gimana tuh, diceritakan ya? Mas Novi ini kerja tahu beliau PLN lah, yeah. Tapi tahu nggak bahwa kerja di PDKB, tahu nggak itu? Saya sampaikan tapi mungkin masih awam ya Pak. Artinya ya taunya ya kerja di PLN yang ngurusin tegangan tinggi. Saya cerita tentang PDKB pun ya lebih cenderung iya aja sih ya. Maksudnya belum, karena saya juga nggak menunjukkan foto atau video, enggak, saya cuma cerita aja gitu. Saya kerja di PLN terus gitu. Iya aja, mungkin disangkanya ya umum aja lah ya, seperti teknisi selama ini kan gitu ya. Setelah nikah sebenarnya baru tahu persis, oh kerjanya kayak gitu kan. Ada ya kerjaan tanpa padam di PLN gitu kan. Setelah menikah sih Pak baru jelas lah. Baru enggak gitu ya. Pernah diajak nggak ke lokasi pekerjaan? Mungkin ada waktu itu pernah nggak diajak? Belum pernah, tapi hanya lihat dari foto, video gitu kan, saya ceritain kegiatan seperti itu ya. Kalau istri belum pernah saya ajak, tapi anak waktu ada pekerjaan di dekat sini di Jatirangon, pernah datang sepulang sekolah gitu ya. Kemudian memang ada keperluan saya yang jemput, ngelihat dari luar lah gitu ya, ngelihat dari luar kerjaan papanya tuh PDKB begitu. Coba bengong gitu ya.
Sekarang juniornya udah 3 ya, Mas Novi ya? Ya, sudah 3. Anak saya 3, Ya. 2 laki-laki, 1 perempuan. Masya Allah, komplit ya. Alhamdulillah. Mas Novi berapa lama di RJKB sebelum hijrah ke Gandul? Itu saya berarti sekitar dari 2004 sampai dengan 2015. Ya kira-kira sekitar 11 ya, 11 tahun. Di Cawang itu 11 tahun, berubah-ubah nama dari RJKB, kemudian jadi UPT Cawang, itu 11 tahun. Setelah 11 tahun baru beralih ke Gandul. Ya. Apa itu? SK ke Gandul apalagi tuh? Ke Gandul itu waktu itu di awal itu masih jabatannya masih spesifik Asmen PDKB. Kemudian selisih 2 tahun itu di mix ya. Jadi tidak hanya ngurusi PDKB tapi Asmen PDKB, alat berat dan mobile substation. Jadi mengurusi juga alat-alat berat yang ada di UIT JBB seperti crane, kemudian mesin filter, kemudian juga alat-alat uji, dan juga trafo mobile ya yang kita di UIT JBB dan PLN Transmisi umumnya itu memiliki ya trafo mobile, di mana memang difungsikan sebagai backup cadangan ketika memang ada trafo yang bermasalah yang harus digantikan dengan trafo mobile itu. Ya, itu yang saya kerjakan sampai kemarin di bulan April 2021 ini, Pak Mohar. Baik, yang tadi itu kan hal baru bagi sosok Mas Novi yang pekerjaan di luar PDKB kan? Betul. Hal yang baru. Betul. Nah, itu ya saya mempelajari dari orang penanggung jawab sebelum saya pelajari itu lingkup pekerjaannya apa saja, kemudian standar pekerjaannya apa saja, dan yang perlu kita pastikan kondisinya siap itu item apa saja ya. Menarik juga Pak, hal baru gitu ya, dan bahkan itu pada saat awal peralihan pun bisa dibilang langsung dipaksa gitu ya, di kondisi yang nggak normal. Karena pada saat peralihan 2018 saya nerima SK perubahan di mana Asmen PDKB-nya plus dengan mobile substation dan alat berat. Di saat itu terjadi gempa di Palu, di mana saat itu di Palu kelistrikannya cukup mengalami kerusakan dan bisa dibilang beberapa titik terjadi kelumpuhan, butuh trafo mobile gitu kan Pak, butuh trafo mobile. Pada saat awal-awal itu SK belum keluar, ada melakukan survei ke sana dengan posisi sebagai Asmen alat berat ke sana. Yang survei Pak Ade Suhada, setelah Pak Ade Suhada pulang, ternyata SK-nya ke saya. Jadi yang survei Pak Ade Suhada, yang berangkat ke sana saya untuk mengantarkan, bahkan yang mengurusi untuk keberangkatan trafo mobilnya itu di Priuk menggunakan kapal itu, ada yang ngurusi, yang melepas. Jadi yang melepas Pak Ade di Tanjung Priok, yang menunggu di Pelabuhan Palu saya gitu. Itu hal ya, wah ini hal yang baru, bener-bener baru. Belajar trafo mobilnya di Palu Pak, belajarnya di Palu, di sana bareng tim trafo mobil, bener-bener di lapangan. Waktu itu nama GI-nya apa ya? GI Talise di Palu di sana, Sulawesi Tengah. Pasca terjadi gempa kurang lebih sekitar 2 minggu setelah gempa kita ke sana men-setting peralatan bareng almarhum Pak Denny Suparjana di sana, ketua timnya, kepala timnya di sana, sama tim gabungan dari semua UPT. Kita ke sana untuk memasang trafo mobil yang
cukup lama prosesnya. Yang bikin lama sebenarnya adalah memang faktor cuaca ya. Jadi kita sudah ready di Palu, yang harusnya memang trafo mobil itu datang hari besoknya setelah kita sampai. Ternyata karena cuacanya itu ya mungkin setelah pasca tsunami itu masih belum stabil cuaca di laut. Itu yang harusnya sehari setelah kita sampai kita sampai dengan pesawat, besoknya tuh harusnya udah sampai. Tapi 4 hari berikutnya baru sampai, Pak. Jadi kita nunggu di sana tuh waktu kosong kurang lebih 3-4 hari di sana. Jadi itu yang bikin lama. Kemudian setelah sampai kita kebut untuk setting trafo mobil, dan kita maksimalkan dengan tim yang ada di Palu juga untuk pemasangan semuanya sampai kabel 20 kV-nya juga. Dan tanpa disetting-setting itu luar biasa, itu dengan izin Allah juga, itu energize tanpa disetting-setting di 27 Oktober 2018. Hari listrik. Hari listrik nasional. Iya, Pak, energize itu. Siang-siang dulu. Kok ngepas ya, padahal nggak ada niat ngepasin. Iya. Jadi kalau ingat kalau nginget SK tadi tentang di Palu itu, jadi saya ingat juga kemarin saya sempat silaturahim dengan Mas Dendi. Ya. Nah, Mas Dendi itu dapat SK sebagai manajer bagian PDKB UPT Purwokerto, diserahkan oleh GM kala itu Pak Edwin di Palu kita juga. Oh, malah di sana ya. Jadi beliau dapat. Bingung juga dia. SK di sini dikirain mau penempatan di Palu, nggak tahu di UPT Purwokerto. Iya. Itu ceritanya. Betul. Untuk ngasih SK jauh-jauh ya, Pak, ya, ke sana ya, Pak. Karena Pak Edwin waktu itu jadi relawan juga kan, sama teman-teman gabungan kan. Baik. Mas Novi, berikut saya putar video ini. Nih, video ini. Udah berapa lama menjadi anggota PKDB ini? Untuk PDKB ini saya sudah 12 tahun. Sejak dari 2004, terhitung sejak saya masuk di PLN, memang bidang saya di PDKB tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Iya. Betul itu. Baik, itu sebenarnya yang pengen kita tahu juga nih. Masyarakat juga ingin tahu sebenarnya pekerjaan dalam keadaan bertegangan itu lebih spesifiknya apa sih yang dikerjakan oleh Mas Novi ini sebenarnya? Iya, baik Mas Irgi. Memang PDKB itu secara umum masih awam ya, belum diketahui oleh masyarakat. Tapi memang PDKB itu seperti dalam kepanjangannya pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Artinya memang kita memiliki instalasi PLN listrik yang sangat banyak, dan salah satunya adalah tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Dan di situ pasti namanya komponen atau peralatan bisa mengalami. Nah, Mas Novi, tadi saya dapat rekaman video dari Metro TV. Video itu dalam rangka apa Mas Novi? Dalam rangkanya waktu itu saya dapat info waktu itu dari Pak James Monte, saat itu yang masih berdinas ya di Gandul. Kemudian juga beliau itu juga sebagai ketua subkomisi tegangan tinggi di PLN Pusat. Dapat info ini dari JBB Gandul itu. Ya, diinfokan bahwa di Metro TV waktu itu tahun 2016 pertengahan seingat saya. Nah itu ada acara terkait dengan pekerja yang berisiko tinggi. Nah, mau mengambil dari PLN dan juga dari Dinas Kebakaran. Nah, saat itu saya diinfokan oleh Pak James Monte, dan katanya sudah koordinasi juga dengan PLN Pusat, namanya yang keluar Nopi nih katanya, Nopi Riansah. Wah, apa yang harus saya jelaskan Pak gitu kan? Aduh, ya nanti bisalah kita siapkan gitu kan ya. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian bahkan pada saat mau tampil pun itu saya diharuskan ketemu dengan Direktur SDM waktu itu Pak Muhammad Ali ya. Ketemu dulu Mas. Biasanya Pak Muhammad Ali ada pesan juga untuk orang yang akan tampil di televisi.
begitu kan. Ya udah ketemu diskusi, ya memang tidak terlalu lama, kira-kira 30 menit. Ya itu juga menjadi hal yang bersejarah buat saya tuh, ketemu langsung dengan Pak Muhammad Ali di ruangannya, ketemu dan beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi PLN dan menyampaikan apa yang perlu disampaikan kalau memang dari presenternya itu menanyakan terkait hal-hal PLN terkini gitu kan ya. Mungkin tidak hanya menanyakan terkait PDKB. Ya itu, ya di situ juga saya jadi semakin yakin juga, karena memang tidak punya pengalaman sama sekali untuk tampil di televisi. Ada gugupnya, Pak, gugup banget malah mungkin ya bisa dibilang perut sampai mules juga. Ini saya ngomong apa ini kan gitu kan ya. Tapi ya dibekali oleh Pak Ali banyak hal. Udah saya itu H-1 besoknya berangkat ke Metro TV di studionya yang ada di Gedung Sampurna tuh ya, yang di daerah Karet. Nah di situ. Nah itu Pak, waktu itu awalnya itu karena ada wawancara terkait pekerja beresiko tinggi. Nah itu masuk PLN di situ. Oh, jadi pertama kali masuk TV ya? Iya betul Pak. Dan acaranya juga live itu Pak. Bukannya direcord kemudian ditampilkan, ya benar-benar live langsung. Terus seiring dengan perjalanan, ini Pak Novi dapat lagi SK ya? Betul, saya SK itu kemarin akhir April saya terima SK untuk posisi di ULTG, Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk. Nah, ya kembali lagi ini juga memang menjadi tantangan yang diberikan oleh manajemen untuk hal yang baru buat saya gitu ya, yang memang selama ini skupnya di PDKB alat berat. Nah, yang awalnya PDKB kemudian diperbesar lagi ke alat berat dan trafo mobile, diperbesar lagi skupnya ke unit layanan transmisi dan gardu induk, yang pada saat saya proses fit and pro itu belum tahu akan di ULTG mana lah gitu ya, karena memang bisa di mana saja, karena di PLN kan biasa terjadi rotasi, di posisi mana yang akan nanti kosong kita nggak akan tahu, jadi kita ikutin aja. Dan itu yang akhirnya saya terima di akhir April, itu SK-nya ternyata di ULTG Rangkas, masuk wilayah Cilegon. Dari Jakarta, Gandul, Cilegon ya? Iya, betul Pak. Ya. Jadi gimana suasana teman-teman saat ini di ULTG Rangkas Pitung sendiri, gimana Mas Novi? Ya, alhamdulillah tim yang sudah terbentuk ini memang termasuk ULTG yang muda Pak, dibandingkan dengan yang lain, karena kalau yang lain itu seperti Cilegon dan Suralaya itu udah ada, dulu disebutnya base camp ya. Itu dari tahun 2012 atau 13 itu sudah ada sebutannya base camp. Di tempatnya, kantornya pun sama, Cilegon dan Suralaya. Kemudian Rangkas itu baru terbentuk di akhir 2018 sebagai pemekaran, karena memang wilayah kerjanya itu awalnya adalah wilayah kerja base camp Cilegon, ULTG Cilegon, tapi jaraknya itu memang sangat jauh kalau harus ditempuh dari Cilegon. Misalnya seperti wilayah-wilayah GI Malingping, GI Bayah gitu ya, yang ada di pantai selatan sana. Itu jaraknya kalau dari Cilegon itu bisa sampai dengan 150 atau 160 km perjalanan. Jadi terlalu jauh, aksesnya habis di jalan, terlebih kalau terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan, ada gangguan gitu ya, timnya itu terlalu jauh. Makanya ULTG Rangkas ini dibentuk sebagai pemekaran dari wilayah kerja ULTG Cilegon. Nah, di Jakarta juga ada juga sih Pak yang ULTG muda gitu ya,
seperti ULTG Tangsel yang ada di Serpong, kemudian ULTG Tangerang Kota, kemudian ada ULTG Bekasi yang ada di Gitet Bekasi, itu juga seumuran tuh Pak dengan ULTG Rangkas. Sebagai pemekaran wilayah kerja, karena mungkin faktor jarak atau mungkin faktor dari aset sebelumnya yang terlalu banyak. Satu ULTG itu mungkin bisa memegang sampai 20 gardu induk, itu kan atau bahkan lebih, itu kan terlalu berat tuh Pak. Nah itu dipecahlah itu ULTG. Nah Rangkas juga seperti itu, dan timnya ini di Rangkas mayoritas anak muda, mungkin sekitar 70% anak muda, lahiran tahun 90, tahun 93, 94 seperti itu. Jadi sangat dinamis, dan juga memang ketika saya masuk juga memang timnya sudah berjalan sangat bagus. Sebelumnya dipegang Pak Hundusin ya, yang sekarang Pak Hundusin bergeser ke ULTG Cilegon. Jadi alhamdulillah, dan saya juga tentunya banyak belajar nih Pak dari anak-anak muda ini, dan juga senior-senior yang ada di ULTG Rangkas, bagaimana pola pengelolaan transmisi dan gardu induk di level ULTG, unit layanan transmisi dan gardu induk. Alhamdulillah Pak, timnya berjalan dan saya sangat terbantu dengan tim yang ada sekarang ini. Baik, berarti angkatan Mas Novi udah ada yang jadi manajer ULTG ya. Kalau angkatan senior Mas Novi udah ada yang jadi manajer UPT. UPT Bali. Betul manajer Pak. UPT Bali kan dari PDKB juga ya. Betul, itu Pak Made Sujaya. Ya. Betul Pak. Itu salah satu barisan senior yang diklatnya di New Zealand itu Pak, yang tadi saya sampaikan. Di New Zealand sekian bulan, termasuk senior yang ngebimbing kita, nemenin kita. Wah mantap itu, sejarahnya panjang sama Pak Made. Baik. Sedikit aja kembali ke belakang sebentar aja. Selama di PDKB, Mas Novi udah ke kota-kota mana? Sampai bahkan ke luar negeri saya lihat itu. Ya betul Pak, memang kalau dibilang PDKB itu yang saya jalani selama di PLN ini luar biasa, menjadi jalan keberkahan buat hidup saya, karena memang di situ saya banyak mendapatkan ilmu, pengalaman. Yang tadi Bapak tanyakan ke kota mana saja, dari PDKB itu banyak Pak. Jadi memang Sumatera itu alhamdulillah ke Banda Aceh sudah. Udah ada tuh fotonya, ada saya lihat tuh. Fotonya saya lihat di Masjid Baitur Rahman itu. Iya betul Pak. Ya lanjut. Di kampungnya Pak Mohar tuh. Tapi sayangnya pas nggak bareng ya Pak kesana. Iya, kita nggak ketemu, saya lagi di kota lain. Iya. Palembang, Medan, Lampung, alhamdulillah. Terus Kalimantan juga, ya alhamdulillah memang selain di PDKB juga terlibat di tim transmisi ya, beberapa kajian atau beberapa panduan kita ikut juga forum transmisi, seperti di Banjarbaru kita juga pernah ke sana, ke Balikpapan, di Sulawesi, Makassar, Manado, yang tadi Palu juga sampai di sana, kemudian ke Bali juga tentunya. Kita alhamdulillah, dan ada kesempatan juga waktu ada kegiatan lomba inovasi, kemudian juga ada penghargaan dari direksi, pernah juga dapat kesempatan ke Australia waktu itu. Bersama dengan tim, zaman itu masih dengan Pak Bambang, Pak Saur Siboya, ke Australia pernah, kemudian ada ke Brazil terkait PDKB gardu induk. Di sana kita melihat training centernya, kita melihat juga produksi peralatannya di sana. Kemudian yang terakhir itu dapat kesempatan juga untuk bisa berbagi ya Pak, mengajar PDKB tegangan tinggi di Vietnam. Terakhir tuh di tahun 2017.
akhir. Nah, itu pengalaman yang saya dapatkan saat terlibat di PDKB. Sedikit yang tentang Vietnam, mungkin lebih detail sedikit. Ya, Vietnam itu memang punya sejarah yang panjang sebelumnya ya Pak, terkait mereka belajar PDKB dari Indonesia, karena mereka juga untuk belajar di PDKB Tegangan Menengah 20 Cafe itu belajar dari kita itu sekitar tahun 2012 atau 13 itu teman-teman PDKB TM bercerita. Nah di situ dilanjutkan lagi ketika 2015 mulai dirintis untuk PDKB Tegangan Tinggi dan akhirnya baru terrealisasi di 2017, di mana itu trainingnya kita laksanakan di kota Ho Chi Minh di Vietnam. Jadi di kota itu ada beberapa personil di sana yang belajar PDKB benar-benar dari nol. Di sana waktu itu saya bertugas itu bertiga dengan Mas Aryo Tiger dari yang sekarang dinas di kantor induk P3B Sumatera, kemudian juga dengan Mas Basit Hermawan yang sekarang dinasnya di Udiklat Semarang. Nah itu kita kurang lebih sekitar 2 minggu di sana, lebih ke basic ya Pak. Basic pengenalan PDKB itu seperti apa, syarat-syarat PDKB, kemudian juga cara memanjat yang aman menggunakan full body harness, kemudian menggunakan lanyard gitu ya, yang lengkap. Nah itu sampaikan seperti itu ya, cuma 2 minggu di sana. Kemudian itu selesai, kita kembali ke Indonesia, lalu kita susun program lagi bareng Pusdiklat. Mereka training full PDKB itu harus bisa datang ke Indonesia, tepatnya di Udiklat Semarang, karena memang saat itu mereka belum punya alat lengkap. Kalau kita waktu itu alhamdulillah waktu pas zaman 2004 New Zealand datang, kita udah punya alat lengkap Pak. Jadi kita bisa praktek di tempat kita sendiri dengan instalasi kita sendiri yang langsung bisa kita praktekin. Nah, Vietnam saat itu memang kekurangannya saat itu mereka belum ready alat. Jadi mereka datang ke Semarang, lalu kemudian diklat di Semarang hampir 2 bulan. Tapi tim pengajarnya bukan hanya saya, tapi juga dari teman-teman PDKB Sumatera dan Jawa itu berkolaborasi sesuai dengan periode yang dijadwalkan oleh Pusdiklat. Mas Novi panjang lebar dari awal PDKB dan sekarang jadi manajer ULTG Rangkas Bitung. Dari semua perjalanan apa hikmahnya bagi sosok Mas Novi? Iya, hikmahnya memang kita kalau dari yang kita diobrolkan dari tadi Pak Mohar ya, memang segala sesuatu itu kita akan memulai dengan hal-hal yang baru yang cenderung kita tidak banyak memahami secara penuh. Sebagai sisi manusiawi pasti ada rasa khawatir, takut kita belum paham, tapi hendaknya itu dihilangkan. Kemudian kita yakin, kita jalani bahwa memang yang akan kita hadapi ini adalah bukan hal baru di luar sana, tapi sudah ada panduannya, sudah ada orang-orang yang lebih expert lagi yang bisa menyampaikan ke kita seperti itu. Jadi kita hikmahnya jangan takut untuk memasuki untuk bidang baru, hal baru, karena ternyata setelah kita masuki itu banyak ilmu yang bisa kita pelajari dan juga banyak yang membantu kita untuk kita bisa ahli di situ. Itu Pak, kalau yang saya rasakan. Jangan takut mencoba hal baru. Ya, agar selalu ada yang baru. Ya, itu tagline-nya Pak Mohar itu. Bener Pak. Menginspirasi. Selalu ada yang baru. Baik. Ini maaf nih, pagi-pagi saya culik dulu nih Mas Novi nih. Maaf saya ya. Karena kalau di atas jam 8 mungkin siap, udah full link
link Zoom-nya itu betul, Pak. udah penuh. Lah, betul Pak. Sekarang zamannya Zoom terus. Iya, makanya kemarin juga sama manajer UPT di daerah Jawa Tengah juga gitu ya. Saya culik tuh jam 7. Iya. Jam 7 udah langsung silaturahmi virtual lah kan. Makanya kalau di atas jam itu, wah udah susah ya. Linknya udah penuh. Iya. Baik, Mas Novi, terima kasih sharingnya Mas Novi. Mungkin terakhir salam-salam buat khususnya PDKB Indonesia, Mas Novi, monggo. Iya, baik. Terima kasih Pak. Untuk PDKB se-Indonesia, perkembangannya sangat luar biasa. Mulai dari 2004 kita di Jawa Bali, kemudian kita menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu hal yang sangat luar biasa dan kita jalani itu dengan konsisten teman-teman semua, kemudian juga dengan kedisiplinan, kepatuhan dengan semua prosedur dan instruksi kerja yang kita miliki, dan juga semangat inovasi dari teman-teman semua yang luar biasa dikembangkan terus untuk semua, karena memang instalasi itu di kita itu sangat-sangat bervariasi, sangat banyak, dan makin kesini makin banyak karena memang ragam gardu induk, ragam dari transmisi itu semakin banyak, dan itu membutuhkan inovasi-inovasi yang luar biasa yang menjadi terobosan tapi tetap memperhatikan safety dan juga keamanan kerja. Jadi tetap semangat belajar terus-menerus untuk banyak hal, untuk kita bisa berkembang dan tentunya terutama bisa berkontribusi optimal untuk PLN kita. Baik. Safety, yes. Betul Pak. Safety, yes. Baik, demikian silaturahim kali ini hari Jumat berkah ini. Tanggal 16 Juli 2021 dengan Mas Novi Riansah sebagai manajer ULTG Rangkas Bitung UPT Cilegon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mohar.